Biarkan ibu dan kedua adikku tinggal di sini. Suamiku yang seorang pengangguran membawa keluarganya tinggal bersama dan menyuruhku membiayai semua kebutuhan mereka. 1 minggu kemudian setelah melihat CCTV tersembunyi di rumah, aku langsung mengusir mereka dari rumahku. Kubuat suami dan keluarganya jadi gelandangan. Karena ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nadira melangkah gontai, menyusuri jalan setapak menuju pintu depan rumahnya. Rasa lelah menggelayut, berat di pundaknya setelah seharian berkutat dengan setumpuk pekerjaan di kantor. Rumah ini adalah satu-satunya tempat ia bisa membuang penat. Sebuah bangunan bernuansa minimalis yang ia beli dengan hasil keringatnya sendiri. Jauh sebelum ia menikah dengan Iqbal, baginya, rumah ini adalah istana. Kecilnya, tempat paling aman dan damai, namun harapan untuk segera merebahkan tubuh di atas kasur yang empuk hancur. Berantakan tepat saat ia memutar anak, kunci, dan mendorong pintu depan. Ruang tamu yang biasanya rapi dan wangi kini terlihat seperti kapal pecah, tumpukan koper besar, kardus-kardus yang diikat sembarangan, serta tas-tas kain berjejer memenuhi lantai ruang tamunya. Nadira mematung di ambang pintu, matanya mengerjap beberapa kali, mencoba mencerna pemandangan ganjil di hadapannya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, menghindari koper yang tergeletak di tengah jalan. Suara bising televisi terdengar dari ruang keluarga. Di sana suaminya Iqbal sedang duduk, bersantai di sofa sambil menikmati camilan. Iqbal sama sekali tidak menoleh saat Nadira datang. Matanya tetap terpaku pada layar televisi. Pria yang sudah berbulan-bulan menganggur itu tampak begitu menikmati waktunya. Kontras dengan Nadira yang kelelahan mencari nafkah. Nadira meletakkan tas kerjanya di atas meja makan dan menghampiri suaminya dengan dada, berdebar menahan amarah yang mulai tersulut. "Mas, apa maksud semua ini? Koper siapa yang menumpuk di ruang tamu?" "Kita," tanya Nadira dengan nada suara yang berusaha ia tekan agar tidak terdengar membentak. Iqbal menoleh dengan malas. Ia mengunyah keripik di mulutnya sebelum menjawab dengan wajah tanpa dosa. "Itu barang-barang Ibu Rika dan Riko. Mulai sekarang mereka akan tinggal di sini bersama kita." Jantung Nadira seakan berhenti berdetak sesaat. Ia menatap suaminya dengan rasa tidak percaya yang luar biasa. "Tinggal di sini? Kamu bercanda, Mas. Kamu sama sekali tidak pernah membicarakan hal ini denganku. Ini rumahku, Mas. Setidaknya kamu harus meminta izinku sebelum membawa keluargamu kemari untuk menetap." Iqbal bangkit dari sofa, wajahnya berubah mengeras. Ia menatap tajam ke arah Nadira, menunjukkan otoritasnya sebagai seorang suami. "Untuk apa aku minta izin? Aku ini suamimu. Kepala keluarga di sini sudah menjadi kewajibanku untuk mengurus keluargaku. Mulai sekarang ibu dan adik-adikku akan tinggal di sini. Kamu sebagai istri wajib patuh dan membiayai semua kebutuhan mereka. Paham, Nadira?" Terkesiap mendengar kalimat yang keluar dari mulut pria yang dulu berjanji akan menjaganya itu. Membiayai mereka. "Mas, kamu sadar tidak dengan apa yang kamu ucapkan? Kamu sudah berbulan-bulan tidak bekerja. Selama ini aku yang menanggung semua biaya hidup kita berdua. Gaji bulananku hanya cukup untuk makan, membayar tagihan listrik dan air. Sekarang kamu menyuruhku menanggung hidup 3 orang dewasa lagi." "Belum," sempat Iqbal membalas. Pintu kamar tamu terbuka. Ibu Nurati keluar dengan langkah santai, mengenakan pakaian tidur, sutra yang entah dari mana ia dapatkan. Di belakangnya mengekor Rika dan Riko yang asyik dengan telepon pintar masing-masing. Wajah Ibu Nurhayati tampak angkuh saat menatap Nadira yang masih berdiri mematung. "Ada apa ini? Ribut-ribut?" "Ibu baru saja mau istirahat," ucap Ibu Nurhayati sambil merapikan rambutnya. Ia menatap Nadira dari atas sampai bawah dengan pandangan meremehkan.
Kamu baru pulang kerja, Nadira bukannya langsung ke dapur, menyiapkan makan malam untuk mertua dan adik-adik iparmu malah mengajak suamimu bertengkar. Begini caramu menyambut keluarga suamimu. Nadira mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Ia mencoba mengatur napasnya agar air matanya tidak tumpah di depan mereka. Ibu, maaf sebelumnya. Tapi Mas Iqbal sama sekali tidak memberitahu saya kalau ibu dan adik-adik akan pindah ke sini. Memangnya Iqbal harus lapor padamu? Iqbal itu anak laki-lakiku. Harta anak laki-laki adalah milik ibunya juga. Jadi, rumah ini juga rumahku. Kamu cuma istri. Tugasmu melayani kami. Balas Ibu Nurhayati dengan nada tinggi. Seolah kalimat itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak boleh dibantah. Rika, adik perempuan Iqbal yang terkenal manja ikut menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari layar telepon pintarnya. Lagi pula, rumah ini kan besar, kamar tamunya juga nyaman. Cuma sayang kasurnya kurang empuk. Besok kamu belikan kasur baru ya, Mbak Nadira. Badanku sakit, semua tidur di kasur keras seperti itu. Benar Mbak, sambung Riko, adik bungsu Iqbal yang pemalas. Dan tolong jaringan internet di rumah ini dipercepat. Aku tadi main permainan daring patah-patah terus, menyebalkan sekali. Kepala Nadira berdenyut nyeri mendengar semua tuntutan tidak masuk akal itu. Ia menatap Iqbal, berharap suaminya akan membela atau setidaknya menegur keluarganya. Namun, Iqbal hanya diam, bahkan mengangguk, setuju dengan perkataan ibu dan adik-adiknya. Rasa kecewa yang mendalam mulai menggerogoti hati Nadira. Ia menyadari bahwa pernikahan yang ia bangun dengan niat tulus kini berubah menjadi sebuah jebakan. Suaminya tidak lebih dari seorang pria pengecut yang berlindung di balik dalih agama dan tradisi untuk memeras keringat istrinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Nadira berbalik dan berjalan cepat menuju kamar utamanya. Ia membanting pintu dan menguncinya dari dalam. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Ia merosot di balik pintu, menangisi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam waktu 1 hari. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya kini telah dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak memiliki empati sama sekali. Setelah beberapa saat menangis, Nadira mencoba menenangkan diri. Ia mengusap air matanya dan berjalan menuju kamar mandi. Di dalam kamarnya untuk mencuci muka. Ia butuh menyegarkan pikiran agar bisa berpikir jernih menghadapi situasi gila ini. Begitu melangkah masuk ke dalam kamar mandi, pandangannya langsung tertuju pada rak kaca di atas wastafel, tempat ia menyimpan seluruh produk perawatan wajahnya. Langkahnya terhenti, matanya membelalak lebar. Botol-botol kaca elegan yang berisi cairan perawatan kulit seharga jutaan rupiah yang ia beli dari hasil menabung berbulan-bulan kini tampak berbeda. Warnanya berubah keruh. Nadira meraih salah satu botol serum. Wajahnya dengan tangan gemetar. Botol itu terasa lebih ringan. Ia membuka tutupnya dan mencium aroma isinya. Tidak, ada lagi aroma lembut bunga yang biasa. Ia cium. Yang ada hanyalah bau tajam, sabun mandi cair murahan yang biasa, dipakai untuk mencuci tangan. Nadira memeriksa botol-botol lainnya. Krim malam, penyegar wajah, hingga sabun cuci. Muka khusus kulit sensitifnya. Semuanya telah dikosongkan secara paksa. Isinya diganti dengan air campuran sabun cuci, tangan yang berbau menyengat. Hatinya hancur berkeping-keping melihat barang-barang berharganya dirusak tanpa perasaan. Tepat pada saat itu, sayup-sayup dari luar kamar terdengar suara tawa melengking dari Rika. Tawa yang terdengar sangat puas dan mengejek. Nadira menggenggam erat botol kaca di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya yang tadi basah oleh air mata kesedihan kini menyorotkan kilat kemarahan yang membara. Ia sadar ini bukan sekadar kunjungan keluarga yang menumpang menginap. Ini adalah sebuah invasi terencana. Mereka datang bukan untuk berkunjung, melainkan untuk menguasai dan menghancurkannya secara perlahan. Malam itu, di dalam kamar,
Mandinya yang sunyi, Nadira bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan para benalu ini merampas hidupnya begitu saja. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka di dalam rumahnya sendiri. Belum genap 1 minggu berlalu, keluarga Iqbal sudah sepenuhnya mengambil alih kendali dan bertingkah layaknya anggota keluarga kerajaan. Rutinitas pagi Nadira yang biasanya tenang dan damai kini diisi dengan teriakan tuntutan dari berbagai sudut rumah. Nadira harus bangun 2 jam lebih awal dari biasanya untuk memasak sarapan karena Ibu Nur Hayati menolak keras makan makanan yang dibeli dari luar dengan alasan kebersihan. Namun, setiap kali Nadira menyajikan masakannya, di atas meja makan, selalu saja ada cacat di mata mertuanya tersebut. Pagi itu, Nadira menyajikan sepiring besar ayam goreng lengkuas lengkap dengan sambal dan sayur asam. Resep andalan yang selalu dipuji oleh teman-temannya. Ia menyeka keringat di dahinya sambil menatap jam dinding. Sadar bahwa ia harus segera mandi dan bersiap berangkat kerja. Namun baru saja ia berbalik menuju kamarnya, suara ketukan sendok yang keras di atas piring menghentikan langkahnya. Makanan macam apa ini, Nadira? Suara melengking Ibu Nur Hayati memecah kesunyian pagi. Nadira berbalik dan menatap mertuanya dengan sabar. Itu ayam goreng lengkuas kesukaan Mas Iqbal. Ibu, ada yang salah? Ibu Nur Hayati mencubit sepotong daging ayam dengan ujung jarinya lalu menjatuhkannya kembali ke piring dengan wajah jijik. Ayam ini terlalu keras. Kamu ingin gigi. Ibu rontok semua dan sayur asam ini rasanya hambar sekali seperti air cucian. Beras. Apa kamu tidak bisa masak makanan yang layak untuk keluarga suamimu? Setidaknya buatkan semur daging sapi atau udang saus padang. Lidah kami ini tidak terbiasa makan makanan sembarangan. Seperti ini. Nadira menarik napas panjang. Ibu, harga daging sapi sedang naik drastis di pasar. Uang belanja yang saya pegang harus cukup untuk makan kita berlima sampai akhir bulan. Ayam adalah pilihan yang paling masuk akal saat ini. Mendengar jawaban Nadira, Iqbal yang baru saja duduk di kursi meja makan langsung menggebrak meja dengan keras. Jangan berani-berani membantah ibu. Nadira, kalau ibu minta daging sapi, belikan daging sapi. Jangan pelit jadi istri. Uangmu itu uangku juga. Besok kamu harus memasak makanan yang pantas untuk ibu dan adik-adikku. Tapi mas, uang tabunganku mulai menipis. Jawab Nadira dengan suara bergetar menahan emosi. Gunakan kartu kredit milikmu. Gesek saja untuk beli kebutuhan rumah tangga. Untuk apa punya benda itu kalau tidak dipakai menyenangkan keluarga suamimu? Pokoknya aku tidak mau tahu. Kebutuhan keluargaku harus terpenuhi. Paksa Iqbal dengan tatapan tajam. Selain tuntutan makanan mewah, perilaku adik-adik Iqbal juga tidak kalah menguras kesabaran dan kantong Nadira. Rika yang baru lulus sekolah dan belum mau mencari kerja, selalu merengek meminta dibelikan pakaian-pakaian mahal yang ia lihat di internet. Ia berulang kali menyodorkan layar telepon pintarnya ke wajah Nadira, menuntut dibelikan gaun keluaran terbaru. Sementara Riko menghabiskan seluruh waktunya di depan layar komputer di ruang keluarga. Ia bermain permainan daring siang dan malam, menghabiskan camilan dan terus berteriak protes. Setiap kali jaringan internet sedikit melambat, tagihan internet dan listrik bulan itu melonjak 2 kali lipat dan semua beban pembayarannya jatuh telak di pundak Nadira. Puncak dari segala penyiksaan mental itu terjadi pada akhir pekan pertama mereka tinggal di sana. Saat Nadira sedang melipat pakaian di ruang tengah, Ibu Nurati menghampirinya. Dengan tangan terlipat di dada, wajah wanita parubaya itu tampak mengeras, penuh tuntutan. Nadira, ini sudah awal bulan. Mana jatah uang bulanan untuk ibu? Anak laki-lakiku saja tidak pernah pelit kepada ibunya. Sebagai istri yang tahu diri, kamu seharusnya sudah menyiapkan amplop tebal untuk mertuamu tanpa harus diminta, ucap Ibu Nur Hayati tanpa basa-basi. Nadira menghentikan pekerjaannya. Ia menatap ibu mertuanya dengan tatapan lelah. Jatah bulanan, ibu.
Semua kebutuhan makan, listrik, air, dan camilan di rumah ini sudah saya tanggung sepenuhnya. Bahkan saya yang membelikan sabun mandi dan sampo untuk ibu dan adik-adik. Uang gaji saya tidak bersisa untuk memberikan jatah uang tunai kepada ibu. Wajah Ibu Nurhayati langsung merah padam. Berani kamu mengatur-atur uang suamimu? Iqbal, sini, kamu. Lihat kelakuan istrimu ini, teriaknya keras-keras. Iqbal berlari, keluar dari kamar dan langsung mendatangi ibunya. Ada apa, Ibu? Kenapa? Ibu marah-marah. Istrimu ini sangat pelit. Masa ibumu sendiri tidak diberi uang bulanan? Kamu salah pilih istri, Iqbal. Perempuan seperti ini tidak pantas ada di keluarga kita, hasut Ibu Nurhayati sambil menunjuk tepat ke depan wajah Nadira. Iqbal menatap Nadira dengan tatapan murka. Ia melangkah maju mendekati istrinya dengan kepalan tangan yang mengeras. Turuti saja kemauan ibu, Nadira. Berikan uang yang ibu minta sekarang juga. Kalau kamu berani membantah dan membuat ibuku bersedih lagi, aku akan langsung menceraikanmu. Detik ini juga, ancam Iqbal dengan suara menggelegar. Nadira menatap mata suaminya dalam-dalam. Di mata itu ia tidak melihat ada cinta, kasih sayang, atau bahkan rasa hormat. Yang ada hanyalah keserakahan dan ego seorang laki-laki yang merasa berkuasa. Demi menghindari keributan yang lebih besar dan demi mengulur waktu, Nadira akhirnya mengalah. Ia mengambil sisa uang tunai yang ada di dompetnya dan menyerahkannya kepada Ibu Nurhayati. Wanita paruh baya itu merampas uang tersebut dengan senyum kemenangan lalu berbalik pergi ke kamarnya. Malam harinya, saat seisi rumah sudah tertidur lelap, Nadira duduk sendirian di meja kerjanya. Ia membuka buku tabungannya dan melihat catatan pengeluarannya selama seminggu terakhir. Angka-angka di sana membuat dadanya sesak. Tabungannya terkuras sangat cepat, bagaikan air yang bocor dari ember yang berlubang besar. Jika hal ini terus berlanjut, ia tidak hanya akan kehilangan tabungannya, tetapi juga akan terlilit hutang dalam waktu dekat. Nadira menyadari bahwa ia tidak bisa melawan mereka secara terang-terangan. Saat ini, ia berada di posisi yang dirugikan secara jumlah dan Iqbal memiliki kebiasaan memutarbalikkan fakta. Ia butuh bukti, ia butuh mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahnya saat ia sedang pergi bekerja keras di kantor. Otaknya bekerja cepat, memikirkan berbagai cara untuk mengumpulkan bukti kebusukan keluarga. Benalu ini, keesokan harinya di jam istirahat kantor, Nadira diam-diam mencari informasi melalui telepon pintarnya. Ia mencari jasa seorang teknisi ahli yang bisa dipercaya dan bisa bekerja dengan sangat rahasia. Setelah menemukan seseorang yang tepat, Nadira mengatur sebuah rencana yang rapi. Ia memberikan uang kepada Iqbal dan menyuruhnya membawa ibu serta adik-adiknya pergi berbelan pakaian di pusat perbelanjaan. Ia menggunakan alasan bahwa itu adalah hadiah darinya agar mereka senang. Iqbal yang serakah tentu saja langsung setuju dan membawa keluarganya pergi. Begitu rumah dalam keadaan kosong melompong, teknisi ahli yang disewa Nadira tiba dengan gerakan cepat dan teliti. Teknisi itu memasang kamera pengawas tersembunyi berukuran sangat kecil di beberapa titik strategis. Satu kamera dipasang menyatu dengan detektor asap di langit-langit ruang tamu. Satu kamera lainnya disembunyikan di balik jam dinding di area dapur dan ruang makan. Terakhir, sebuah kamera kecil diletakkan di sudut lorong rumah yang menghadap langsung ke arah pintu kamar utama dan pintu depan. Setelah semua perangkat terpasang dan terhubung dengan aman ke telepon pintar miliknya, Nadira mengunci kembali rumahnya. Ia membayar teknisi tersebut dengan harga pantas atas kerahasiaannya. Malam itu, saat keluarga Iqbal pulang dengan membawa banyak kantong belanjaan, hasil menguras uang Nadira, wanita berhijab itu menyambut mereka dengan senyum manis yang sangat terkendali. Ia menyuguhkan minuman dingin dan mendengarkan celotehan pamer dari Rika dan Ibu Nurhayati tanpa banyak bicara. Nadira duduk diam di sudut ruangan. Matanya menatap tajam ke sekeliling rumahnya yang kini telah memiliki mata rahasia.
Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan darinya. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia akan membiarkan para parasit ini merasa menang dan berada di atas angin sampai saat yang tepat tiba untuk menghancurkan mereka hingga ke akar-akarnya. Ia adalah pemilik sah istana ini dan ia akan memastikan bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Matahari pagi baru saja menyembul dari ufuk timur memancarkan cahaya hangat yang menembus celah jendela dapur rumah. Nadira sudah sibuk berkutat dengan berbagai peralatan masak sejak langit masih gelap. Ia sengaja bangun lebih awal hari itu berniat menyiapkan hidangan spesial untuk sarapan. Pikirannya masih dipenuhi tanda tanya mengenai sikap keluarga suaminya, namun sebagai seorang wanita berhijab yang memegang teguh ajaran agama, ia tetap berusaha menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Nadira meracik bumbu, memotong sayuran, dan mengolah daging sapi menjadi hidangan sup iga yang beraroma sangat menggugah selera. Ia ingin melihat apakah perlakuan baiknya pagi ini akan mendapatkan balasan yang pantas atau justru kembali menuai cacian seperti hari-hari sebelumnya. Satu persatu anggota keluarga Benalu itu mulai menampakkan diri dari kamar mereka. Aroma harum dari arah dapur rupanya berhasil membangunkan mereka lebih cepat dari biasanya. Ibu Nur Hayati berjalan mendekati meja makan dengan langkah pelan. Berbeda dengan wajah sinis dan penuh tuntutan yang selalu ia tunjukkan setiap pagi. Kali ini wanita parubaya itu menyunggingkan senyum lebar. Senyuman yang terlihat sangat dipaksakan dan tidak mencapai matanya. Ia duduk di kursi makan dan menatap mangkuk besar berisi sup iga panas yang baru saja dihidangkan oleh Nadira. Wah, masakan menantu ibu enak sekali hari ini. Beruntung sekali Iqbal punya istri sepertimu. Puji ibu. Nur Hayati dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, tangannya terulur, mengambil mangkuk kecil dan mulai menuangkan kuah sup ke dalamnya. Nadira yang sedang menata piring di atas meja hanya terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang sangat janggal dengan perubahan sikap mertuanya yang terlalu mendadak ini. Terima kasih ibu. Nadira berangkat kerja dulu, jawab Nadira singkat, berusaha menutupi kecurigaannya dengan ekspresi datar. Iqbal yang baru saja keluar dari kamar mandi juga ikut bergabung di meja makan. Ia menepuk pelan bahu Nadira. Sebuah sentuhan yang sudah lama sekali tidak ia lakukan. Pria pengangguran itu tersenyum, manis menatap istrinya. Ia memuji betapa rajinnya Nadira bekerja demi keluarga. Bahkan Rika dan Riko yang biasanya selalu mengeluh dan menuntut berbagai macam hal pagi itu terdiam manis, menikmati makanan mereka tanpa melontarkan satu kalimat protes. Mereka memuji kelezatan daging yang dimasak sangat empuk oleh Nadira. Semua pujian dan sikap manis itu justru membuat bulu kuduk Nadira meremang. Ia tahu betul tabiat asli keluarga suaminya. Topeng yang mereka kenakan pagi ini terlalu tebal dan sempurna, seolah ada sebuah rencana besar yang sedang mereka sembunyikan rapat-rapat di belakang punggungnya. Nadira memilih untuk tidak banyak bicara. Ia segera mengambil tas kerjanya, menyalami tangan suaminya dengan perasaan hambar, lalu berjalan keluar rumah menuju kendaraannya. Saat mesin kendaraannya menyala dan perlahan menjauh dari pelataran rumah, dada Nadira terasa sesak oleh firasat buruk yang terus menghantuinya. Sepanjang perjalanan menuju kawasan perkantoran tempatnya bekerja, pikirannya berkecamuk. Ia merenungkan kembali perjalanan pernikahannya dengan Iqbal. Dulu Iqbal adalah pria yang tampak bertanggung jawab. Namun semua itu berubah drastis setelah pria itu kehilangan pekerjaannya. Kini Iqbal tidak lebih dari seorang pemalas yang memanfaatkan jerih payah istrinya. Firasat Nadira mengatakan bahwa senyum manis ibu Nur Hayati pagi ini adalah sebuah pertanda bahaya. Sesampainya di tempat kerja, Nadira berusaha membenamkan dirinya ke dalam tumpukan dokumen dan laporan keuangan perusahaan. Ia ingin melupakan sejenak beban pikiran tentang rumah tangganya. Waktu berlalu begitu cepat hingga jam istirahat siang pun tiba.
Suasana kantor mulai sepi karena sebagian besar rekan kerjanya turun ke lantai bawah untuk mencari makan. Nadira memilih untuk tetap tinggal di ruangannya. Ia membuka kotak bekal makan siangnya sendirian, mencoba menikmati makanan di tengah kesunyian ruangan yang menenangkan. Baru saja ia menyuapkan sendok pertama ke dalam mulutnya. Telepon pintar yang tergeletak di atas mejanya bergetar hebat. Layar telepon itu menyala, menampilkan sebuah pemberitahuan dari aplikasi keamanan yang baru saja ia pasang semalam. Peringatan itu menunjukkan adanya deteksi pergerakan yang sangat aktif dari kamera pengawas tersembunyi yang berada di ruang makan dan ruang tamu rumahnya. Jantung Nadira mendadak berpacu lebih cepat. Rasa penasaran bercampur ketakutan seketika menyergapnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nadira meletakkan sendoknya kembali ke dalam kotak bekal. Ia meraih telepon pintarnya, membuka kunci layar, dan langsung masuk ke dalam aplikasi kamera pengawas tersebut. Ia memilih tayangan langsung dari kamera yang tersembunyi di balik jam dinding ruang makan. Begitu tayangan video itu muncul dengan jelas di layar kecil di tangannya, mata Nadira terbelalak. Sendok yang tadi sempat ia pegang tersenggol oleh sikunya, jatuh ke lantai dengan suara dentingan yang memecah kesunyian ruangan kerjanya. Pemadangan yang ia lihat di layar telepon pintarnya itu menghentikan aliran darah di sekujur tubuhnya, meruntuhkan semua sisa pertahanan batin yang selama ini ia bangun susah payah. Layar telepon pintar di genggaman Nadira menampilkan rekaman yang sangat jernih lengkap dengan suara dari dalam rumahnya sendiri. Video itu memperlihatkan kejadian beberapa menit setelah kendaraannya meninggalkan pekarangan rumah pagi tadi. Topeng manis yang dikenakan oleh Ibu Nurhayati, Iqbal, Rika, dan Riko luruh seketika. Ibu Nurhayati yang sebelumnya memuji kelezatan sup iga buatan Nadira kini berdiri dengan wajah penuh kebencian. Wanita parubaya itu mengangkat mangkuk besar berisi sisa sup iga yang masih sangat banyak, lalu berjalan menuju tempat cuci piring. Tanpa ragu sedikit pun, Ibu Nurhayati menuangkan seluruh makanan lezat itu ke dalam lubang pembuangan. Membuang hasil jerih payah, dan keringat Nadira begitu saja bagaikan sampah yang menjijikan. Setelah membuang makanan tersebut, Ibu Nurhayati tertawa, terbahak-bahak bersama Rika dan Riko. Mereka mengejek Nadira dengan kata-kata yang sangat menyayat hati. Rika merogoh saku celananya, mengeluarkan sejumlah uang lembaran besar yang Nadira berikan secara terpaksa semalam, lalu memberikannya kepada Riko untuk memesan makanan mewah melalui layanan pesan antar. Mereka sengaja membuang makanan Nadira hanya untuk memesan makanan mahal, menggunakan uang hasil keringat wanita berhijab itu. Hati Nadira terasa diremas dengan sangat kuat. Ia tidak menyangka mertua dan adik-adik iparnya memiliki sifat seburuk dan sebusuk itu. Namun, rasa sakit karena makanannya dibuang ternyata belum seberapa dibandingkan dengan pemandangan selanjutnya. Beberapa saat setelah pesanan makanan mewah, mereka datang dan mereka nikmati dengan rakus. Suara ketukan terdengar dari arah pintu depan. Kamera pengawas di ruang tamu menangkap pergerakan Iqbal yang bergegas berjalan membukakan pintu. Pintu terbuka lebar, dan Iqbal melangkah masuk. Ia tidak sendirian. Pria pengangguran itu menggandeng tangan seorang wanita muda yang perutnya sudah membuncit membesar, menandakan bahwa wanita itu sedang hamil besar. Wanita itu melangkah masuk dengan gaya angkuh, menatap sekeliling ruang tamu dengan tatapan menilai. Ibu Nurhayati yang sedang mengunyah makanannya langsung meletakkan piringnya dan berlari menyambut kedatangan wanita hamil tersebut. Wajah mertua Nadira itu berbinar-binar penuh kebahagiaan, senyuman yang jauh lebih tulus dibandingkan senyum palsu yang ia berikan kepada Nadira pagi tadi. Ini dia, menantu kesayangan ibu. Sini masuk, sayang, ucap Ibu Nurhayati dengan nada suara yang melengking girang. Ia memeluk wanita hamil itu dengan sangat erat, mengusap perut buncitnya dengan penuh kasih sayang. Air mata Nadira menetes, membasahi layar telepon pintarnya. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan setiap percakapan mereka dengan saksama. Wanita hamil itu bernama Vina.
Vina berjalan menuju sofa ruang tamu dan duduk dengan nyaman, mengeluhkan betapa lelahnya ia harus terus bersembunyi. Ia merengek kepada Iqbal, menanyakan kapan ia bisa pindah secara permanen ke rumah mewah ini tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi dari pemilik aslinya. Iqbal duduk di sebelah Vina, mengusap rambut wanita itu dengan penuh kelembutan yang membuat perut Nadira terasa mual. Sabar ya, sayang. Minggu ini rumah ini akan aku balik nama menjadi milikku. Setelah itu, kita usir perempuan mandul itu dari sini, dan kita bisa hidup tenang. Bujuk Iqbal dengan suara yang sangat tenang dan meyakinkan. Kata ganti perempuan mandul itu meluncur begitu saja dari mulut pria yang selama ini hidup menumpang dari hasil keringatnya. Nadira menutup mulutnya rapat-rapat dengan sebelah tangan, berusaha menahan suara isak tangisnya agar tidak terdengar oleh siapapun di luar ruangan kerjanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Tuduhan mandul itu sangat kejam. Mengingat selama ini Iqbal selalu menolak untuk menyentuhnya dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal. Kini kebenarannya terungkap. Suaminya tidak menyentuhnya karena pria itu telah menghamili wanita lain di luar sana. Kebusukan keluarga itu semakin terbuka lebar di layar kamera pengawas. Iqbal bangkit dari sofa, berjalan menuju kamarnya bersama Nadira, lalu kembali ke ruang tamu membawa sebuah map bersampul coklat tebal. Nadira sangat mengenali map tersebut. Itu adalah tempat ia menyimpan dokumen-dokumen paling penting dalam hidupnya yang selalu ia simpan di dalam laci meja rias yang terkunci rapat. Rupanya Iqbal telah merusak kunci laci itu secara diam-diam. Iqbal membuka map coklat tersebut dan mengeluarkan selembar kertas berharga dari dalamnya. Ia memamerkan kertas itu di hadapan Vina, Ibu Nurhayati, dan kedua adiknya. Itu adalah sertifikat asli rumah milik Nadira. Mereka semua bersorak kegirangan melihat dokumen kepemilikan tersebut. Iqbal menjelaskan dengan bangga bahwa ia telah menyiapkan seorang kenalan yang bisa memalsukan tanda tangan Nadira untuk proses peralihan hak milik rumah tersebut. Ia merencanakan untuk membuat dokumen hibah palsu yang akan membuat rumah itu secara sah berpindah tangan ke atas namanya tanpa Nadira sadari. Nadira meletakkan telepon pintarnya di atas meja. Tangannya bergetar hebat. Bukan lagi karena kesedihan yang mendalam, melainkan karena amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Kebenaran ini membakar dadanya dengan sangat dahsyat. Air matanya mengering seketika, digantikan oleh sorot mata tajam yang memancarkan tekad baja. Rasa cintanya kepada Iqbal telah mati dan terkubur dalam-dalam pada detik itu juga. Kesabarannya sebagai seorang istri telah habis tak bersisa. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sekumpulan perampok serakah yang berkedok sebagai keluarga. Nadira menarik napas panjang, mengatur detak jantungnya agar kembali normal. Ia merapikan kerudungnya dan mengusap sisa air mata di pipinya. Tidak ada gunanya menangisi pria sampah seperti Iqbal. Ia harus bertindak cepat sebelum dokumen asli miliknya disalahgunakan. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun harta hasil keringatnya jatuh ke tangan para parasit menjijikan itu. Rencana pembalasan dendam mulai tersusun rapi di dalam kepalanya. Jika mereka menginginkan permainan yang kotor, maka Nadira akan memberikan mereka sebuah pertunjukan kehancuran yang paling menyakitkan, dan ia akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Nadira duduk terdiam di dalam ruang kerjanya yang sunyi, namun otak bekerja secepat mesin. Ia tidak lagi menangis karena air matanya sudah mengering oleh api kemarahan yang membara di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi segerombolan serigala berbulu domba itu hanya dengan modal amarah semata. Ia butuh strategi yang sangat matang untuk menghancurkan mereka tanpa menyisakan sedikit pun celah bagi mereka untuk menyerangnya balik. Nadira menghirup napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya dan mulai menyusun langkah demi langkah pembalasan yang akan ia lakukan. Ia tidak akan membiarkan Iqbal dan keluarganya merasa menang meski hanya untuk sesaat. Langkah pertama yang dilakukan Nadira adalah menghubungi seorang kawan lama yang bekerja sebagai
pengacara ahli di bidang pidana dan perdata. Ia mengatur pertemuan rahasia di sebuah tempat yang jauh dari pantauan siapapun yang mengenalnya. Di sana ia menceritakan seluruh kejadian yang ia saksikan melalui kamera pengawas, mulai dari pembuangan makanan hingga rencana jahat pemalsuan tanda tangan untuk mengalihkan kepemilikan rumahnya. Nadira juga menunjukkan rekaman video tersebut sebagai bukti awal yang sangat kuat. Sang pengacara memberikan saran-saran hukum yang sangat tajam dan mengingatkan Nadira untuk tetap bersikap tenang di depan musuh-musuhnya agar mereka tidak menaruh curiga sedikit pun. Setelah pertemuan itu, Nadira bergegas menuju bank tempat. Ia menyimpan seluruh dokumen berharga. Ia mengambil sertifikat asli rumahnya dari dalam kotak penyimpanan rahasia yang selama ini hanya ia yang tahu kuncinya. Ia kemudian menuju ke sebuah tempat jasa penggandaan dokumen yang sangat profesional untuk membuat replika atau tiruan dari sertifikat rumah tersebut. Sertifikat tiruan itu dibuat sangat mirip, mulai dari jenis kertas, warna tinta hingga stempelnya. Namun, tentu saja tidak memiliki nilai hukum apapun. Sertifikat asli yang sah kini ia simpan kembali di tempat yang jauh lebih aman yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh Iqbal. Nadira juga memindahkan seluruh saldo tabungannya ke rekening baru yang tidak terhubung dengan kartu debit Manaun yang sering dipantau oleh suaminya. Sore harinya Nadira singgah di sebuah toko alat tulis kantor yang sangat lengkap. Ia mencari sebuah benda khusus yang akan menjadi senjata utamanya dalam menjebak Iqbal. Ia membeli sebuah pena dengan tinta khusus yang memiliki sifat unik, yaitu tintanya akan menguap dan hilang tanpa bekas dalam waktu 24 jam setelah goresan tersebut mengering. Dengan pena itu di dalam tasnya, Nadira pulang ke rumah dengan wajah yang paling tenang yang pernah ia miliki. Ia mengenakan senyum manis yang sangat terkendali, seolah ia adalah istri yang sangat patuh dan tidak tahu apa-apa tentang rencana busuk yang sedang disiapkan oleh suaminya. Sesampainya di rumah, Nadira mendapati rumahnya sudah sangat rapi, sebuah pemandangan yang sangat janggal. Ibu Nurati menyambutnya dengan ramah, bahkan menawarkan untuk mengambilkan tas kerjanya. Rika dan Riko tampak duduk manis di ruang tamu tanpa membuat kegaduhan. Nadira masuk ke dalam perannya dengan sempurna. Ia bahkan membelikan mereka beberapa kotak martabak manis yang sangat mahal sebagai buah tangan. Mereka semua makan bersama dengan suasana yang tampak sangat harmonis. Meski di dalam hati Nadira, ia merasa sedang makan bersama sekumpulan pemangsa yang siap menerkamnya kapan saja. Setelah makan malam selesai, Iqbal mengajak Nadira masuk ke dalam kamar dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Pria itu mengeluarkan tumpukan kertas dari dalam sebuah map coklat yang tadi siang Nadira lihat di rekaman kamera pengawas. Iqbal mencoba memasang ekspresi penuh perhatian seolah ia sedang mengkhawatirkan masa depan mereka berdua. Ia mulai menjalankan rencana liciknya dengan kata-kata manis yang telah ia susun rapi. Nadira sayang, aku tadi bertemu dengan seorang teman lama yang sukses di bidang investasi. Dia menawarkan sebuah program kerjasama investasi usaha yang sangat menguntungkan untuk masa depan keluarga kita. Hasilnya bisa kita gunakan untuk biaya pendidikan anak kita kelak dan untuk memenuhi segala kebutuhan ibu dan adik-adikku tanpa perlu membebani gajimu lagi. Ucap Iqbal sambil menatap mata Nadira dengan tatapan yang dibuat seolah tulus. Nadira menatap kertas-kertas di hadapannya. Ia tahu betul bahwa itu adalah dokumen peralihan hak milik rumah atau hibah yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar tampak seperti dokumen investasi biasa bagi orang awam. Investasi usaha apa, Mas? Apakah ini aman? Kamu tahu sendiri betapa susahnya aku mengumpulkan uang selama ini, jawab Nadira dengan nada bicara yang penuh keraguan yang sengaja ia buat-buat. Iqbal menggenggam tangan Nadira dengan erat. Tentu saja aman, sayang. Ini adalah program perlindungan ekonomi keluarga. Aku hanya butuh tanda tanganmu di beberapa lembar kertas ini sebagai bentuk persetujuan. Ini demi kebaikan kita semua.
Aku tidak ingin kamu terus-menerus lelah bekerja sendirian. Nadira berpura-pura berpikir sejenak. Lalu ia merogoh tasnya dan mengeluarkan pena dengan tinta ajaib yang tadi ia beli. Baiklah mas, kalau ini memang demi masa depan kita, aku akan menandatanganinya. Aku percaya padamu sebagai suamiku. Dengan tangan yang terlihat mantap, Nadira menorehkan tanda tangannya di atas semua lembar dokumen yang disodorkan oleh Iqbal. Ia sengaja membuat tanda tangannya sedikit berbeda dari biasanya, namun tetap terlihat meyakinkan bagi mata yang tidak teliti. Setelah selesai, Iqbal langsung menyambar kertas-kertas tersebut dengan mata yang berbinar penuh keserakahan. Ia memeluk Nadira dengan sangat erat, sebuah pelukan yang bagi Nadira terasa seperti lilitan ular berbisa. Umpan telah dimakan sepenuhnya oleh Iqbal. Pria itu tidak menyadari bahwa dalam waktu kurang dari 1 hari, tanda tangan yang ia anggap sebagai tiket menuju kekayaan itu akan hilang secara gaib, meninggalkan kertas kosong yang tidak berguna sama sekali. Keesokan paginya, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda. Ada aura kemenangan yang sangat kuat terpancar dari wajah Iqbal, Ibu Nurhayati, dan kedua adiknya. Mereka semua berkumpul di meja makan dengan tawa yang lebih lepas dari biasanya. Ibu Nurhayati bahkan tidak lagi mencela masakan Nadira, sebaliknya ia terus memberikan pujian yang berlebihan. Nadira hanya menyimak semua itu dengan tenang sambil menyeruput teh hangatnya. Ia tahu bahwa di dalam kepala mereka sudah merasa sebagai pemilik baru dari rumah mewah yang ia tempati saat ini. Iqbal tampak sangat bersemangat. Ia berkali-kali melirik ke arah tas kerjanya yang berisi dokumen yang sudah ditandatangani oleh Nadira semalam. Rencananya hari ini ia akan menemui rekannya untuk memproses dokumen tersebut agar secara administrasi rumah itu berpindah tangan ke atas namanya. Saking tidak sabarnya, Iqbal bahkan sudah mulai memerintah Nadira dengan nada yang jauh lebih angkuh dari sebelumnya. Ia seolah tidak lagi merasa perlu menyembunyikan sifat aslinya karena merasa sudah memegang kendali penuh atas harta Nadira. Nadira, aku baru ingat. Bukankah minggu ini kantormu sedang ada penugasan penting keluar kota untuk memeriksa cabang baru? Sebaiknya kamu mengambil tugas itu. Kamu sudah terlalu lama di rumah. Mungkin kamu butuh suasana baru agar tidak terlalu jenuh dengan urusan rumah tangga. Biar aku yang menjaga ibu dan adik-adik di sini, ucap Iqbal dengan nada memerintah yang sangat kentara. Nadira tersenyum di balik cadar batinnya. Ia sudah menduga bahwa Iqbal akan berusaha menyingkirkannya dari rumah untuk sementara agar bisa membawa selingkuhannya masuk dengan bebas. Kebetulan sekali mas, memang ada tugas dinas keluar kota selama 3 hari ke depan. Aku tadinya ragu untuk mengambilnya karena memikirkan kalian. Tapi kalau kamu bersikeras, aku akan berangkat sore ini juga. Nah, itu bagus. Jangan khawatirkan kami. Kami akan baik-baik saja di sini. Berangkatlah dan fokus pada pekerjaanmu. Aku ingin kamu mendapatkan hasil yang terbaik dari tugas kantormu itu. Sambung Ibu Nurhayati dengan nada suara yang dibuat-buat manis, namun terdengar sangat sarkastik bagi telinga Nadira. Sore itu juga Nadira mulai berkemas. Ia memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam koper besarnya. Namun di antara tumpukan pakaian itu, ia juga memasuk beberapa peralatan penting seperti teropong kecil, alat perekam suara, dan pengisi daya telepon pintar cadangan. Sebelum berangkat, ia memastikan semua kamera pengawas tersembunyi di dalam rumah berfungsi dengan sangat baik. Ia juga memeriksa koneksi internet di telepon pintarnya untuk memastikan ia bisa memantau setiap detik pergerakan di dalam rumahnya dari jarak jauh. Iqbal mengantarkan Nadira sampai ke depan pagar rumah dengan wajah yang tampak sangat lega. Ia melambaikan tangan saat kendaraan yang membawa Nadira perlahan menjauh dari area perumahan tersebut. Nadira terus memantau melalui kaca spion hingga bayangan suaminya menghilang di balik gerbang. Namun, Nadira sama sekali tidak menuju ke bandara atau terminal bus untuk pergi keluar kota. Begitu, kendaraannya sudah cukup jauh dari pantauan Iqbal. Ia menyuruh pengemudi
untuk berputar arah menuju sebuah penginapan yang terletak tepat di seberang gerbang utama perumahannya. Nadira memilih kamar di lantai atas yang memiliki balkon dengan pemandangan langsung ke arah jalan menuju rumahnya. Dari sana ia bisa melihat siapapun yang masuk dan keluar tanpa harus terdeteksi. Setelah meletakkan kopernya, hal pertama yang ia lakukan adalah membuka aplikasi kamera pengawas di telepon pintarnya. Ia melihat Iqbal sedang menari-nari kegirangan di ruang tamu bersama ibu, Nurhayati dan kedua adiknya. Mereka sedang merayakan keberhasilan mereka, menipu Nadira. Akhirnya rumah ini milik kita. Perempuan itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Sekarang panggil Vina, kemari. Dia pasti senang melihat rumah barunya. Terdengar suara Iqbal melalui pengeras suara di telepon pintar Nadira. Tak butuh waktu lama, sebuah kendaraan berhenti di depan rumah Nadira. Vina, wanita hamil yang sebelumnya Nadira lihat di rekaman keluar dari kendaraan tersebut dengan membawa tas pakaian yang cukup besar. Ia masuk ke dalam rumah dengan gaya yang sangat sombong, seolah ia adalah pemilik sah tempat itu. Mereka mulai mengadakan pesta kecil-kecilan di dalam rumah, memesan banyak makanan mahal dan menertawakan Nadira yang mereka anggap sangat mudah untuk dibodohi. Nadira yang melihat pemandangan itu dari balkon penginapan merasa darahnya mendidih. Namun ia tetap menahan diri. Ia mengambil telepon pintarnya dan mulai merekam semua kejadian tersebut sebagai bukti tambahan tentang perselingkuhan dan perzinaan yang dilakukan oleh suaminya di dalam rumah pribadinya. Ia juga mencatat setiap waktu kejadian dengan sangat teliti. Nadira kemudian menghubungi ketua rukun tetangga setempat dan beberapa petugas kepolisian yang sudah ia kenal sebelumnya melalui bantuan pengacaranya. Ia memberikan laporan bahwa ada orang-orang asing yang masuk ke dalam rumahnya tanpa izin saat ia sedang tidak ada di tempat dan ia menduga ada praktik penipuan yang sedang berlangsung. Malam itu di tengah kegelapan kamar penginapannya, Nadira duduk diam sambil menatap cahaya lampu dari rumahnya di seberang sana. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang memantau medan perang dari kejauhan. Semua persiapan sudah selesai, semua bukti sudah terkumpul, dan semua pihak berwenang sudah bersiaga menunggu perintah darinya. Ia akan membiarkan mereka menikmati malam terakhir mereka di bawah atap rumahnya dengan penuh sukacita sebelum badai kehancuran yang sesungguhnya datang menerjang mereka esok pagi tanpa ampun. Nadira menutup matanya sejenak, memanjatkan doa agar segala rencananya dilancarkan dan ia bisa segera membersihkan istananya dari para benalu yang sangat menjijikan itu. Malam minggu tiba dengan membawa hembusan angin yang terasa lebih sejuk dari biasanya. Namun, suasana di halaman depan rumah Nadira justru terasa sangat panas dan riuh. Dari seberang jalan, tepatnya dari atas balkon kamar penginapannya, Nadira berdiri mematu, memperhatikan setiap pergerakan yang terjadi di kediamannya sendiri. Halaman rumah yang biasanya selalu bersih dan tertata rapi kini dipenuhi oleh asap tebal berbau daging panggang. Iqbal dan keluarganya sedang mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan apa yang mereka yakini sebagai kemenangan mutlak atas harta benda milik Nadira. Gelak tawa yang bersahut-sahutan terdengar hingga menembus celah udara malam, menciptakan sebuah simfoni keserakahan yang membuat hati Nadira semakin keras dan beku. Di tengah pekarangan itu, sebuah alat pemanggang berukuran besar sengaja dikeluarkan dari gudang. Asap mengepul tebal membawa aroma gurih dari potongan daging sapi mahal yang sedang dibakar oleh Iqbal. Pria yang sudah lama tidak memiliki penghasilan itu tampak sangat bangga. Bertingkah seolah ia adalah seorang pengusaha sukses yang sedang menjamu tamu kehormatan. Di atas sebuah kursi malas yang empuk duduklah Vina, wanita yang sedang mengandung anak dari hasil hubungan gelapnya dengan Iqbal. Vina bersandar dengan gaya yang sangat angkuh. Tangannya terus mengelus perut buncitnya sambil sesekali memerintah Rika dan Riko untuk mengambilkan minuman atau makanan ringan.
Ia bertingkah layaknya nyonya. Besar pemilik tunggal bangunan mewah tersebut tanpa sedikit pun rasa malu bersarang di hatinya. Ibu Nurhayati tidak kalah sibuknya. Wanita parubaya itu terus mondar-mandir membawa piring berisi laupa tambahan dari dapur menuju halaman depan. Senyum lebar tidak pernah lepas dari wajahnya setiap kali ia menatap Vina. Ia terus memuji wanita hamil itu, menyuapkan potongan daging panggang ke mulut Vina, dan mengucapkan kata-kata manis yang selama ini tidak pernah ia berikan kepada Nadira. Pemandangan itu sangat menjijikan bagi Nadira. Ia teringat kembali bagaimana mertuanya itu selalu mencela makanannya, selalu menuntut uang bulanan, dan selalu memandangnya rendah hanya karena ia belum bisa memberikan keturunan. Kini, semua kepalsuan itu terpampang nyata di depan matanya sendiri. Dari atas balkon, Nadira mencengkeram besi pembatas dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap tajam, merekam setiap detail kejadian menjijikan itu ke dalam ingatannya. Ia mengambil telepon pintarnya, memastikan bahwa alat perekam suara dan kamera pengawas jarak jauhnya masih terus menyala dan menyimpan semua bukti yang ia butuhkan. Waktu yang ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia melihat jam di layar telepon pintarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul malam. Ini adalah saat yang paling tepat untuk mengakhiri sandiwara memuakan yang sedang dimainkan oleh para benalu di rumahnya itu. Nadira berbalik dan berjalan masuk ke dalam kamarnya, merapikan kerudungnya dan mengambil tas kecilnya. Ia melangkah keluar dari penginapan dengan langkah yang sangat mantap dan tenang di lantai dasar penginapan. Ia sudah ditunggu oleh beberapa orang penting yang akan membantunya malam ini. Ada pengacaranya yang berpakaian sangat rapi, ketua rukun, tetangga yang datang dengan wajah penuh keheranan setelah mendengar laporan Nadira, serta 3 orang petugas kepolisian yang berseragam lengkap. Nadira menyalami mereka satu persatu dengan sopan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan mereka untuk membantu menegakkan keadilan bagi dirinya. Setelah memberikan penjelasan singkat mengenai situasi terkini dan menunjukkan bukti rekaman langsung dari telepon pintarnya, Nadira memimpin rombongan tersebut menyeberangi jalan raya menuju rumahnya. Langkah kaki mereka terdengar berirama, memecah kesunyian malam di kompleks perumahan yang tertata apik itu. Semakin dekat dengan gerbang rumahnya, suara tawa dan denting gelas dari arah pekarangan terdengar semakin jelas. Nadira bisa mendengar suara Vina yang sedang merencanakan untuk membongkar taman depan dan menggantinya dengan kolam ikan kesukaannya. Ia juga mendengar suara Iqbal yang dengan lantang berjanji akan mengurus semua surat perizinan renovasi rumah keesokan harinya. Rombongan itu berhenti tepat di depan gerbang besi yang menjulang tinggi. Gerbang itu tidak terkunci, hanya ditutup rapat karena mereka sedang asyik berpesta di dalam. Nadira menatap ketua rukun tetangga dan menganggukkan kepalanya pelan, memberikan isyarat bahwa mereka sudah siap untuk masuk. Petugas kepolisian berdiri di barisan paling depan, menunjukkan ketegasan dan otoritas yang tidak bisa dibantah. Nadira menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, lalu mendorong gerbang besi itu dengan kekuatan penuh hingga terbuka, lebar dan menghasilkan suara decitan keras yang menghentikan seketika seluruh aktivitas di dalam pekarangan. Tawa yang tadinya membahana tiba-tiba terhenti secara mendadak. Asap dari panggangan, daging masih mengepul, namun suasana mendadak berubah menjadi sangat tegang dan sunyi. Iqbal yang sedang memegang penjepit daging mematung di tempatnya. Matanya membelalak lebar melihat siapa yang berdiri di ambang gerbang. Potongan daging sapi yang baru saja ia jepit jatuh begitu saja ke atas bara api, menimbulkan suara mendesis yang nyaring. Vina yang tadinya bersandar santai kini duduk tegak dengan wajah pucat pasi. Ibu, Nurati, Rika, dan Riko berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Nadira melangkah masuk ke dalam pekarangannya sendiri. Diait oleh pengacara, ketua rukun tetangga, dan petugas kepolisian. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang telah
mengkhianatinya dengan pandangan yang sangat dingin dan menusuk tulang. Tidak ada lagi senyum manis yang sering ia tunjukkan. Tidak ada lagi sorot mata mengalah yang selama ini ia pasang. Yang berdiri di hadapan mereka saat ini adalah seorang wanita pemilik rumah yang datang untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Nadira menghentikan langkahnya tepat di depan panggangan daging yang masih berasap, melipat kedua tangannya di depan dada dan menatap lurus ke arah Iqbal yang kini tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Pestanya sudah selesai para benalu, ucap Nadira dengan ada suara yang sangat pelan, rendah, namun terdengar sangat mengancam dan mematikan di telinga mereka semua. Kalimat itu meluncur dengan sangat mulus, tanpa getaran sedikit pun, menandakan bahwa ia sudah benar-benar membuang seluruh rasa kasih sayang dan hormatnya kepada mereka. Iqbal mencoba membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Matanya melirik ke arah petugas kepolisian yang berdiri dengan wajah garang di belakang istrinya. Pria itu menyadari bahwa rencana busuknya telah hancur berantakan. Ia tidak tahu bagaimana Nadira bisa mengetahui semuanya dan membawa aparat berwajib ke rumah ini. Malam minggu yang seharusnya menjadi malam perayaan kemenangannya kini berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan yang pernah ia alami seumur hidupnya. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti halaman depan rumah tersebut selama beberapa saat. Hanya suara desisan daging panggang yang terbakar di atas bara api yang memecah kesunyian. Keterkejutan di wajah keluarga Iqbal begitu nyata, seolah mereka baru saja melihat hantu yang bangkit dari dalam kubur. Namun sifat sombong dan tidak tahu diri yang sudah mendarah daging dalam diri Ibu Nurhayati membuatnya cepat menguasai keadaan. Ia menepis rasa terkejutnya dan melangkah maju mendekati Nadira dengan dada dibusungkan. Wajah wanita parubaya itu kembali memerah, menampilkan amarah dan keangkuhan yang selama ini selalu ia gunakan untuk menindas menantunya. Berani-beraninya kamu masuk kemari membawa orang asing, Nadira. Dan apa maksud ucapanmu tadi? Mengusir kami. Kamu ini sudah kehilangan akal sehat ya. Rumah ini sudah sah menjadi milik anakku. Iqbal sudah mengurus semua surat-suratnya. Kamu tidak punya hak lagi untuk menginjakan kaki di tanah ini, apalagi membawa polisi untuk mengintimidasi kami. Bentak Ibu Nurhayati dengan suara melengking yang memekahkan telinga. Ia menunjuk tepat wajah Nadira, berharap gertakannya bisa membuat wanita berhijab itu tertunduk. Takut seperti biasanya, Nadira tidak bergeming sedikit pun. Ia bahkan tidak memalingkan wajahnya. Ia hanya menatap mertuanya dengan pandangan iba yang bercampur dengan rasa jijik. Di sebelahnya, pengacara Nadira melangkah maju, membuka tas kerjanya, dan mengambil sebuah tablet elektronik berlayar lebar. Sang pengacara menatap Ibu Nurhayati dengan senyum sinis khas, seorang ahli hukum yang sudah terbiasa menghadapi penipu kelas 3. Maaf menyela, Nyonya, tapi tampaknya Anda dan putra Anda ini sedang bermimpi di siang bolong. Saya adalah kuasa hukum dari Nyonya Nadira, pemilik sah dari tanah dan bangunan ini. Dan mengenai surat yang Anda sebutkan tadi, saya rasa Anda perlu memeriksanya kembali dengan mata kepala Anda sendiri, ujar sang pengacara dengan nada bicara yang sangat formal namun tajam. Mendengar tantangan itu, Iqbal yang masih dilanda kepanikan mencoba untuk membela diri. Ia berlari masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa map bersampul coklat yang ia simpan dengan sangat hati-hati di dalam kamarnya. Ia mengeluarkan tumpukan kertas dari dalam map tersebut. Kertas yang semalam ia yakini telah ditandatangani oleh Nadira. Dengan tangan bergetar, ia menyodorkan kertas itu ke hadapan petugas kepolisian, ketua, rukun tetangga, dan pengacara Nadira. Ini buktinya. Nadira sudah menandatangani surat persetujuan peralihan hak dan hibah rumah ini semalam. Tanda tangannya ada di bagian paling bawah, seru Iqbal dengan suara yang dipaksakan untuk terdengar yakin. Sang pengacara mengambil kertas
tersebut meliriknya sekilas lalu memutarnya kembali ke arah Iqbal dan keluarganya. Silakan Anda lihat sendiri, Saudara Iqbal. Apakah ada tanda tangan di sana? Iqbal, Ibu Nurhayati, dan Vina yang ikut berdiri di belakang mereka segera memfokuskan pandangan ke bagian bawah kertas tersebut. Mata Iqbal terbelalak sempurna. Mulutnya terbuka, lebar tanpa suara. Kertas itu bersih, tanpa noda. Tidak ada satu goresan tinta di atas tempat yang seharusnya berisi tanda tangan Nadira. Kertas itu hanyalah selembar dokumen kosong yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Tinta ajaib yang digunakan Nadira semalam telah menguap dan menghilang sepenuhnya, membawa pergi seluruh impian. Serakah keluarga Benalu itu tanpa sisa. Itu tidak mungkin. Aku melihatnya sendiri semalam, dia menandatanganinya. Ini pasti sihir. Perempuan ini pasti menggunakan guna-guna. Teriak Ibu Nurhayati histeris sambil merebut kertas itu dan menggosok-gosokkan jarinya ke permukaan kertas yang kosong, seolah berharap tanda tangan itu akan muncul kembali. Tidak ada sihir di sini, Nyonya. Yang ada hanyalah kebodohan. Putra Anda yang mencoba menipu klien saya. Dokumen asli kepemilikan rumah ini tersimpan aman di kotak penyimpanan bank atas nama klien saya. Dan bukan hanya itu kejutan untuk kalian malam ini, lanjut sang pengacara dengan suara yang semakin tegas. Ia mengangkat tablet elektroniknya dan menekan sebuah tombol. Layar tablet itu menyala, memutar kompilasi rekaman video yang telah disiapkan oleh Nadira. Rekaman itu dimulai dari momen saat Ibu Nurhayati membuang masakan Nadira ke saluran pembuangan. Dilanjutkan dengan percakapan mereka saat memesan makanan menggunakan uang hasil paksaan. Lalu, momen saat Iqbal membawa Vina masuk dan menyebut Nadira mandul hingga puncak rencana mereka untuk memalsukan dokumen demi mengusir Nadira. Suara dari rekaman itu terdengar sangat jernih di tengah halaman rumah. Tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi Iqbal dan keluarganya untuk mengelak. Vina yang melihat rekaman itu langsung tersadar bahwa pria yang menghamilinya ternyata hanyalah seorang pengangguran miskin yang tidak memiliki harta sama sekali. Selama ini, Iqbal mengaku sebagai pengusaha kaya yang akan memberikan rumah mewah untuknya. Namun kenyataannya pria itu hanyalah benalu yang menumpang hidup pada istrinya. Wajah Vina berubah, memerah menahan malu dan amarah. Ia menatap Iqbal dengan tatapan penuh kebencian. Salah satu petugas kepolisian melangkah maju memecah ketegangan di antara mereka. Ia mengeluarkan sebuah borgol logam dari pinggangnya, membenturkannya perlahan hingga menghasilkan suara dentingan yang mengerikan bagi telinga Iqbal. Petugas berbadan tegap itu menatap Iqbal dengan sorot mata yang mengintimidasi. Saudara Iqbal, kami telah menerima laporan resmi dari Nyonya Nadira disertai dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Anda dihadapkan pada dugaan tindak pidana, percobaan penipuan, pemalsuan, dan perzinaan. Nyonya Nadira selaku pemilik rumah berhak mengusir Anda dan seluruh tamu Anda yang tidak diundang ini, tegas petugas kepolisian tersebut. Iqbal menjatuhkan lututnya ke atas rumput pekarangan. Tubuhnya bergetar hebat. Segala kesombongannya runtuh tak bersisa. Ia menatap Nadira dengan tatapan memelas, mencoba mencari belas kasihan di mata wanita yang selama ini selalu memanjakannya. Namun, wajah Nadira sedingin bongkahan es. Tidak ada seutas senyum pun, apalagi air mata. Malam ini juga saya minta kalian semua keluar dari rumah saya. Petugas akan memberikan kalian waktu tepat 5 menit. Ingat, 5 menit dari sekarang kalian tidak diizinkan membawa barang berharga, perhiasan, atau uang speser pun dari dalam rumah ini. Kalian hanya boleh membawa pakaian yang sedang menempel di tubuh kalian saat ini. Jika kalian menolak atau mencoba melawan, saya jamin malam ini juga kalian semua akan tidur di balik jeruji besi kantor polisi, ucap Nadira dengan suara lantang dan penuh penekanan pada setiap suku, katanya. Ultimatum itu terdengar bagaikan petir di siang bolong bagi keluarga Iqbal. Waktu 5 menit mulai berjalan dan kepanikan luar biasa seketika meledak di pekarangan rumah tersebut.
Hukuman yang sangat setimpal bagi para parasit telah dimulai dan Nadira akan memastikan mereka merasakan setiap detik penderitaannya. Waktu 5 menit yang diberikan oleh petugas. Kepolisian terasa berdetak ribuan kali. Lebih cepat bagi Iqbal dan keluarganya. Kepanikan yang luar biasa meledak bagaikan bom di tengah halaman rumah tersebut. Iqbal yang tadinya berlutut lemas kini melompat berdiri dengan wajah pias. Ia berlari ke sana kemari tanpa arah, bingung harus melakukan apa, pikirannya buntu. Kesombongan yang selama ini ia pelihara hancur. Berkeping-keping dalam hitungan detik, ia menatap petugas kepolisian yang memegang jam tangan dengan tatapan tajam, menghitung mundur setiap detik yang berlalu tanpa belas kasihan. Iqbal mencoba merangsek maju untuk memohon kepada Nadira. Namun langkahnya langsung dihentikan oleh dada bidang aparat, penegak hukum yang berjaga. Pria benalu itu hanya bisa meratap, menyadari bahwa ia benar-benar akan ditendang keluar dari istana yang baru saja ia klaim sebagai miliknya. Di sudut lain Ibu Nurhayati bertingkah seperti orang yang kehilangan akal. Wanita parubaya itu menolak menerima kenyataan pahit yang menghantam wajahnya. Ia berlari masuk ke dalam ruang tamu rumah berniat mengambil tas tangannya yang berisi beberapa perhiasan emas dan tumpukan uang tunai hasil memeras Nadira. Namun, belum sempat tangannya menyentuh gagang tas tersebut, ketua rukun tetangga dan seorang polisi wanita langsung mencekal lengannya. Ibu Nurhayati meronta-ronta, berteriak histeris, dan mencaci maki semua orang yang ada di ruangan itu. Ia merintih memohon agar diizinkan membawa setidaknya pakaian ganti dan obat-obatannya. Namun aturan yang ditetapkan Nadira sangat mutlak. Tidak ada satuun barang berharga yang boleh keluar dari rumah itu selain pakaian yang sedang melekat di tubuh mereka saat ini. Rika dan Riko yang sedari tadi terdiam mematung karena ketakutan, akhirnya pecah dalam tangisan keras. Rika yang terbiasa hidup manja dan selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, kini merengek sejadi-jadinya. Ia memeluk lutut ibunya, menolak untuk diseret keluar oleh petugas. Riko yang biasanya sibuk dengan permainan daringnya, kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia menatap layar komputer mahalnya yang menyala di ruang keluarga dengan tatapan nanar, menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menyentuh barang mewah itu lagi. Mereka berdua terus meneriakkan nama kakaknya, berharap Iqbal bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran ini. Namun sang kakak yang mereka banggakan itu hanya berdiri, gemetar dengan wajah tertunduk lesu di halaman depan. Waktu 5 menit akhirnya habis. Petugas kepolisian tidak memberikan toleransi barang 1 detik pun. Dengan tindakan tegas dan terukur, mereka mulai menggiring paksa Iqbal ibu, Nurhayati, Rika, Riko, dan Vina menuju pintu gerbang utama. Penolakan dan rontaan mereka sama sekali tidak membuahkan hasil. Ibu Nurhayati yang terus mengamuk akhirnya diseret keluar oleh 2 orang petugas. Sepatu yang ia kenakan terlepas sebelah membuat penampilannya terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Iqbal didorong kasar hingga tersungkur di atas aspal jalanan depan rumah. Nadira berdiri diam di ambang pintu, menatap proses pengusiran itu dengan tatapan sedingin es. Hatinya tidak sedikit pun tersentuh oleh air mata buaya yang mengalir dari wajah mertua dan suaminya itu. Begitu seluruh anggota keluarga benalu itu berhasil dikeluarkan, gerbang besi rumah ditutup dengan suara dentuman yang sangat keras. Suara gembok yang dikunci berbunyi nyaring, memisahkan 2 dunia yang sangat berbeda. Di dalam gerbang, Nadira berdiri tegak sebagai pemenang yang telah merebut kembali haknya. Sementara di luar gerbang, Iqbal dan keluarganya terduduk di atas aspal jalanan yang dingin, resmi menjadi gelandangan tanpa membawa apapun selain rasa malu yang luar biasa. Tatapan sinis dari para tetangga yang terbangun karena keributan itu semakin menambah beban mental mereka. Tidak ada satupun yang bersimpati karena tabiat buruk keluarga Iqbal sudah menjadi rahasia umum di lingkungan perumahan tersebut. Di tengah isak, tangis, dan keputusasaan itu, Vina yang sejak tadi dia menahan amarah akhirnya
meledak. Wanita hamil itu bangkit, berdiri dengan susah payah. Wajahnya merah pada menahan luapan emosi yang siap meledak. Ia berjalan menghampiri Iqbal yang masih terduduk di atas aspal tanpa mengucapkan sepatah kata. Peringatan, Vina melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi Iqbal. Suara tamparan itu menggema di tengah malam. Yang sunyi membuat Ibu Nurhayati, Rika, dan Riko seketika menghentikan tangisan mereka. Iqbal memegangi pipinya yang memanas, menatap selingkuhannya dengan pandangan tidak percaya. Kamu laki-laki, pembohong, pengecut, sampah, tidak berguna. Maki Vina dengan suara bergetar, menahan benci. Kamu bilang kamu, pengusaha kaya. Kamu bilang rumah besar, itu milikmu dan istrimu hanya menumpang hidup. Ternyata kamu cuma parasit miskin yang tidak punya apa-apa. Berani-beraninya kamu menipuku dan menjanjikan kehidupan mewah. Padahal kamu sendiri akan tidur di jalanan malam. Ini. Iqbal mencoba meraih tangan Vina, memohon dengan suara serak. Vina, sayang, dengarkan aku dulu. Ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku akan mencari pekerjaan. Aku akan menghidupimu dan bayi kita. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini. Vina menepis kasar. Tangan Iqbal dengan raut wajah sangat menjijikan. Menghidupi aku dengan apa? Dengan memungut sampah. Jangan pernah berani mencari atau menghubungi aku lagi. Bayi ini tidak pantas memiliki ayah seorang penipu dan gelandangan sepertimu. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Teriak Vina tepat di depan wajah Iqbal. Wanita itu kemudian berbalik badan melangkah pergi menembus kegelapan malam, meninggalkan Iqbal yang kembali tersungkur ke tanah sambil menangis memanggil namanya. Kehilangan harta, harga diri, dan wanita, simpanannya dalam satu malam benar-benar menghancurkan kewarasan pria itu. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling menyiksa bagi keluarga tersebut. Tanpa uang sepeser pun untuk menyewa kamar penginapan, mereka terpaksa tidur, meringkuk di trotoar jalan yang dingin. Angin malam menusuk tulang mereka yang terbiasa tidur di atas kasur empuk dengan penyejuk ruangan. Ibu Nurati tidak henti-hentinya mengutuk Nadira, sementara Rika dan Riko terus mengeluh kelaparan dan kedinginan. Iqbal hanya duduk memeluk lututnya dalam diam, pikirannya kosong melompong. Penyesalan mulai merayapi hatinya. Namun semuanya sudah sangat terlambat. Keserakahannya telah mengantarkannya pada gerbang kehancuran yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Pagi harinya, saat matahari mulai terbit dan perut mereka meronta meminta diisi, Iqbal mendapatkan sebuah ide. Ia teringat bahwa ia masih memiliki kartu mesin penarik uang di dalam dompet celananya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengajak ibu dan adik-adiknya berjalan kaki cukup jauh menuju sebuah bilik mesin anjungan tunai mandiri yang berada di sebuah minimarket. Harapan kembali muncul di mata Ibu Nurhayati. Mereka membayangkan akan segera bisa makan enak dan menyewa sebuah tempat tinggal sementara. Iqbal memasukkan kartunya dengan tangan, gemetar, menekan kata sandi, dan memilih menu penarikan tunai. Ia menekan nominal angka yang cukup besar, berharap tabungannya masih tersisa sedikit. Namun, layar mesin penarik uang itu menampilkan pesan yang membuat jantung Iqbal seakan berhenti berdetak. Transaksi ditolak. Iqbal mencoba memeriksa saldo rekeningnya. Angka yang tertera di layar menunjukkan nominal 0. Tidak ada Rp1 pun yang tersisa. Ia mencoba memasukkan kartu yang lain, namun mesin itu langsung menelan kartunya karena ternyata kartu tersebut telah diblokir secara permanen oleh pihak bank atas permintaan pemilik utamanya. Nadira telah bergerak selangkah lebih maju. Wanita cerdas itu telah memutus semua akses keuangan dan melaporkan kehilangan semua kartu miliknya. Harapan terakhir keluarga benalu itu hancur menjadi debu. Mereka saling bertatapan dengan mata kosong. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada makanan. Mereka benar-benar terdampar di jalanan. Memulai hidup baru sebagai tunawisma yang harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari.
6 bulan telah berlalu sejak malam badai kehancuran yang menimpa keluarga Benalu itu. Waktu berjalan menyembuhkan segala luka dan membawa perubahan besar bagi kehidupan Nadira. Tanpa kehadiran Benalu yang menggerogoti energi dan keuangannya, karir Nadira melesat tajam. Ia mendapatkan promosi jabatan yang sangat membanggakan di perusahaannya. Gajinya naik berkali-kali lipat dan wajahnya kini memancarkan aura kebahagiaan yang sangat menawan. Penampilannya terlihat semakin anggun dan berkelas. Ia telah mengubur dalam-dalam semua kenangan buruk tentang pernikahan masa lalunya dan fokus membangun masa depan yang cerah untuk dirinya sendiri. Rumah mewahnya telah selesai direnovasi ulang, membuang semua jejak kotor dari orang-orang yang pernah mencoba merampasnya. Siang itu matahari bersinar sangat terik memanggang jalanan aspal hingga menciptakan uap panas yang meliuk-liuk di udara. Nadira baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis penting dengan beberapa klien besarnya. Untuk merayakan kesepakatan kerjasama tersebut, ia mengundang mereka makan siang bersama di sebuah tempat makan berkelas yang sangat terkenal dengan hidangan daging sapi kualitas terbaik. Tempat makan itu berlokasi di kawasan pusat perbelanjaan elit, tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh kalangan tertentu. Nadira menikmati setiap suapan makanannya dengan perasaan sangat damai. Ia bercengkerama, tertawa lepas, dan membicarakan rencana perluasan bisnis ke depannya. Tidak ada lagi beban pikiran tentang tagihan menumpuk atau ancaman dari mertua yang tidak tahu diri. Setelah jamuan makan siang yang memuaskan itu selesai, Nadira berpamitan dengan para kliennya. Ia berjalan keluar dari pintu kaca tempat makan tersebut dengan langkah yang sangat percaya diri. Petugas keamanan membukakan pintu untuknya dan menunduk hormat. Hawa panas dari luar seketika menyapu wajahnya, kontras dengan udara dingin di dalam tempat makan. Nadira berdiri sejenak di tepi jalan menunggu pengemudi. Pribadinya membawa kendaraan roda 4 miliknya merapat ke lobi. Sambil menunggu, pandangan mata Nadira menyapu sekeliling area luar pusat perbelanjaan tersebut. Matanya yang tajam tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan yang seketika menghentikan aliran napasnya selama beberapa detik. Di seberang jalan raya yang lebar, di bawah terik matahari yang menyengat, terdapat pemandangan yang ironisnya terasa sangat memuaskan bagi batin Nadira. Di sudut trotoar yang kotor, duduk seorang wanita parubaya dengan pakaian sangat lusuh dan robek di beberapa bagian. Wanita itu menengadahkan tangan kurusnya ke arah setiap pejalan kaki yang lewat, berharap belas kasihan berupa kepingan uang receh. Kulitnya yang dulu selalu dirawat menggunakan produk kecantikan mahal milik Nadira kini berubah kusam, terbakar matahari, dan penuh debu. Tidak jauh dari wanita itu berdiri 2 orang pengamen jalanan, seorang laki-laki dan seorang perempuan muda memegang alat musik sederhana yang terbuat dari tutup botol, menyanyi dengan suara sumbang sambil menyodorkan kaleng bekas. Wajah mereka berdua terlihat sangat lelah, kuyu, dan kehilangan seluruh kesombongan masa lalu. Namun, pemandangan yang paling menarik perhatian Nadira adalah sesosok pria kurus kering yang sedang mengais-ngais tumpukan kardus bekas di tempat pembuangan sampah. Pria itu mengenakan kemeja kotor yang sudah kehilangan warna aslinya, sibuk memilah barang bekas untuk dimasukkan ke dalam karung goni yang ia panggul di bahunya. Tubuhnya membungkuk layaknya orang tua. Langkahnya gontai menyeret beban yang berat. Pria itu adalah Iqbal, mantan suami yang dulu sangat gemar memerintah dan merendahkannya. Pengamen itu adalah Rika dan Riko, adik-adik iparnya yang dulu selalu menuntut fasilitas mewah. Dan pengemis malang itu tidak lain adalah Ibu Nurhayati, wanita angkuh yang dulu merasa berhak atas segala hasil keringat Nadira. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat luar biasa, sempurna. Alam semesta telah membalas semua perbuatan keja dengan hukuman yang setimpal. Nadira menatap mereka dari kejauhan tanpa mengedipkan mata. Tidak ada rasa kasihan yang muncul di dalam hatinya. Yang ada hanyalah perasaan lega yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keadilan ternyata tidak
selalu harus diperjuangkan dengan kekerasan. Terkadang waktu akan membuktikan siapa yang berhak bertahan di atas dan siapa yang pantas terjatuh ke dasar jurang paling dalam. Tepat pada saat itu, Iqbal yang sedang mengangkat karung goninya tanpa sengaja menoleh ke arah seberang jalan. Pandangannya langsung tertuju pada sesosok wanita anggun yang berdiri di lobi bangunan mewah. Mata Iqbal terbelalak lebar. Ia menguk matanya yang kotor berulang kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria malang itu langsung mengenali wajah mantan istrinya. Ia melihat bagaimana Nadira kini terlihat sangat bersinar, mengenakan pakaian berkualitas tinggi dan berdiri menanti jemputan mewahnya. Rasa penyesalan yang selama 6 bulan ini menggerogoti batinnya langsung meledak saat itu juga. Tanpa mempedulikan karung goninya yang terjatuh berserakan, Iqbal berlari menyeberangi jalan raya dengan langkah tertatih-tatih. Ia mengabaikan suara klakson kendaraan yang bersahut-sahutan. Rika, Riko, dan Ibu Nurati yang menyadari tingkah aneh Iqbal ikut menoleh dan akhirnya melihat keberadaan Nadira. Mereka berteriak memanggil Iqbal. Namun pria itu terus berlari menghampiri wanita yang pernah ia hancurkan hatinya. Iqbal menerobos petugas keamanan yang berusaha mencegahnya. Lalu seketika menjatuhkan dirinya di depan ujung sepatu Nadira. Pria yang dulu merasa sangat berkuasa itu kini bersujud menyentuh tanah. Air mata membasahi wajahnya yang kotor oleh debu jalanan. Ia menangkupkan kedua tangannya, menangis terseduh-seduh, layaknya anak kecil yang ketakutan. Suaranya terdengar parau dan menyayat hati, penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Nadira, Nadira, tolong aku. Tolong ampuni semua kesalahanku. Aku mohon padamu, kasihanilah aku, kasihanilah ibu dan adik-adikku. Kami kelaparan. Nadira, kami tidak punya tempat tinggal. Setiap malam kami kedinginan dan diusir orang. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakanmu. Tolong, berikan kami kesempatan kedua. Izinkan aku kembali menjadi suamimu. Aku berjanji akan menjadi budakmu. Aku akan bekerja apa saja untukmu. Tolong, selamatkan kami dari neraka ini, Nadira. Ratap Iqbal dengan suara bergetar hebat mencoba menyentuh ujung gaun Nadira. Nadira mundur selangkah menghindari sentuhan tangan kotor pria itu. Wajah wanita berhijab itu sama sekali tidak berubah. Sorot matanya tetap sedingin, es, setajam belati, dan sekosong ruang hampa. Ia menatap Iqbal dari atas ke bawah, melihat kehancuran total dari pria yang dulu menuduhnya mandul dan merencanakan pencurian hartanya. Nadira tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak mencaci maki, tidak membentak, dan tidak menasihati. Ia mengunci rapat mulutnya, memberikan hukuman keheningan yang jauh lebih menyiksa daripada ribuan pedang yang ditusukkan ke dada. Baginya, berbicara dengan pria di hadapannya ini hanyalah membuang-buang energi dan merendahkan martabatnya sendiri. Sebuah kendaraan roda 4 berwarna gelap yang sangat mewah berhenti tepat di hadapan Nadira. Pengemudinya bergegas turun dan membukakan pintu penumpang bagian belakang. Nadira memalingkan wajahnya dari Iqbal, melangkah dengan sangat anggun dan masuk ke dalam kabin kendaraan yang sejuk dan nyaman tersebut. Ia duduk bersandar di kursi, berlapis kulit yang empuk, tidak menoleh lagi ke arah luar. Pengemudi menutup pintu dengan suara bantingan yang halus, namun terdengar sangat final. Dari luar, Iqbal berlari mendekati jendela kendaraan tersebut. Ia menggedor-gedor kaca dengan kepalan tangannya yang lemah, terus berteriak memanggil nama Nadira dengan air mata yang mengalir, deras mencuci debu di pipinya. Namun, Nadira hanya menatap lurus ke depan. Secara perlahan, kaca jendela berwarna gelap itu naik ke atas, menutup rapat semua akses komunikasi dan memutuskan semua harapan yang tersisa di hati Iqbal. Kendaraan itu perlahan melaju, pergi, meninggalkan Iqbal yang meraung, putus asa di tengah kepulan asap jalanan. Disaksikan oleh ibu dan adik-adiknya yang menangis meratapi nasib buruk mereka dari seberang jalan. Pembalasan telah dibayar lunas.
Seadil-adilnya dan semanis-manisnya, tidak ada lagi sisa untuk benalu di kehidupan Nadira yang kini sempurna. Ya,